Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Hyundai Kona bensin yang warna putih terbaru tahun 2021. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Hyundai Kona. Inilah mobil Hyundai Kona bensin warna putih yang akan kita review. Pertama, kita mulai dari dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,8 meter dengan tingginya 1,565 meter. Kemudian untuk panjangnya, mobil Hyundai Kona ini memiliki panjang 4,165 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5 x 2,5 meter. Nah, sekarang kita mulai dari bagian depan. Di sini untuk bagian depannya, untuk grill terlihat sangat sporty. Bagian atas ada grill model PP. Kemudian di bagian tengah ada logo Hyundai berwarna chrome. Dan untuk model grillnya seperti ini, model segi 4. Secara desain hampir mirip dengan desain honeycomb. Lanjut ke bagian bawah, di sini juga masih ada grill, desainnya kurang lebih hampir sama. Serta di bagian samping grill ini sudah dilengkapi dengan led warna chrome. Lanjut ke bagian atas, di sini terdapat lampu LED serta di ujung terdapat lampu sen. Untuk lampu utamanya ada di bagian bawah. Nah, di sini untuk lampu utamanya di sini sudah menggunakan lampu jenis proyektor. Lampunya jenis LED. Kemudian kalau ini untuk lampu senja. Di bagian samping ada TRL. Kemudian lanjut ke bagian bawah. Untuk fog lampnya ada di bagian ujung sini. Di setiap isi lampu ini terdapat led berwarna silver. Serta untuk bagian front underguardnya juga berwarna silver. Nah, untuk tampilan depannya seperti ini. Kalau saya pribadi sangat suka karena tampilannya memang lain dari yang lain, sangat sporty. Dari bagian depan, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Ini adalah tampilan untuk sampingnya. Kita lihat secara lebih dekat, mulai dari bagian atas. Di sini terdapat roof rail berwarna hitam. Kemudian untuk Hyundai Kona yang kita review ini merupakan model dual tone. Jadi untuk bagian atasnya ini berwarna hitam. Kemudian untuk bagian bawahnya warna putih. Untuk les jendelanya full blackout, atas hitam, samping hitam, kemudian untuk bawahnya juga full hitam semua. Untuk handle pintunya di sini menggunakan model tarik warna putih berwarna putih, dilengkapi dengan tombol kilas pada bagian ujung, serta untuk bagian spionnya di sini menggunakan cover berwarna hitam model dual tone, dan di ujung di sini terdapat lampu sen. Kemudian yang menarik, untuk mobil Hyundai Kona ini menggunakan desain crossover. Jadi untuk bagian sampingnya ini sudah dilengkapi dengan over fender cukup lebar. Dan untuk desain velgnya di sini menggunakan model velg berwarna racing. Untuk jarinya ini model cukup banyak dengan menggunakan 5 baut. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek Nexen. Ini merupakan ban original dari Korea langsung. Untuk velgnya tadi berukuran 17 inci dan untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban berukuran 215/55 R17 dengan kode 94V. Kemudian untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram. Lanjut ke bagian samping. Untuk bagian samping di sini ada over fender dilengkapi dengan led warna silver yang memanjang hingga ke bagian belakang. Ini unitnya masih sangat baru sehingga untuk bagian sampingnya masih dilindungi oleh stiker protektor. Dari bagian depan kita lanjutkan ke bagian belakang. Nah, di sini untuk bagian samping ada tangki BBM. Kapasitasnya mencapai 50 liter. Lalu untuk bagian belakang di sini remnya juga dilengkapi dengan rem jenis cakram. Dan untuk suspensi belakang menggunakan suspensi jenis couple torsion beam. Bisa dibilang safety sekali karena di masing-masing ban sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram. Dari samping sekarang kita lanjutkan ke bagian belakang. Nah, ini untuk tampilan belakangnya. Untuk bagian belakang desainnya sangat khas Hyundai sekali. Untuk bagian atas di sini sudah menggunakan antena model shark fin. Masih di cover dengan protektor. Kemudian untuk bagian belakangnya terdapat roof spoiler. Roof spoilernya berwarna hitam, kemudian dilengkapi dengan head mount stop lamp di bagian tengah. Untuk les bagian samping di sini menggunakan aksen warna hitam standar. Dan untuk kaca belakang sudah dilengkapi dengan rear defogger yang berfungsi untuk menghilangkan embun pada kaca belakang. Serta di bagian tengah ada wiper. Dan salah satu yang paling menarik di sini adalah desain untuk lampu belakangnya. Untuk lampu belakang di sini sudah menggunakan lampu jenis LED. Lekukannya ini cukup tajam, memberikan kesan sporty. Untuk lokasi lampu remnya ada di bagian sini. Lanjut ke bagian backdoor. Untuk bagian backdoor bawahnya ini full berwarna putih.
Di bagian tengah terdapat logo Hyundai, serta untuk bagian belakang terdapat les warna chrome. Untuk sebelah kiri terdapat emblem Kona. Nah, aksen chrome-nya ini berfungsi untuk memberikan kesan elegan. Lalu untuk fitur keselamatan, bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera mundur, lokasinya ada di sini. Lanjut ke bagian bawah. Untuk bagian bawah di sini terdapat lampu sen. Cukup unik karena biasanya lampu sen ini lokasinya ada di bagian atas, tapi kalau ini di bawah. Lampu mundurnya juga sama, kemudian di sini ada reflektor. Dan untuk fitur keselamatan, bagian belakang sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Jumlahnya ada 1, 2, 3, dan 4. Total ada 4 buah titik sensor parkir. Serta untuk bagian bawah di sini rear underguard-nya berwarna silver. Untuk penggerak tentu saja ini menggunakan penggerak jenis roda depan. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior. Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjut ke bagian interior. Kita mulai dari bagian depan. Di sini untuk sisi pengemudi, handle pintunya model tarik, dilengkapi dengan tombol keyless dan juga slot kunci manual. Sekarang kita lihat untuk door trimnya. Untuk door trim di sini didominasi oleh warna hitam, bisa kita lihat. Nah, untuk bagian atasnya menggunakan bahan jenis plastik, tapi material plastiknya ini bagus. Untuk handle pintu bagian dalam berwarna hitam, ini masih dilengkapi dengan cover, serta dilengkapi dengan speaker jenis tweeter, lokasinya ada di bagian atas ini. Untuk bagian armrest, di sini menggunakan bahan berwarna hitam, ada pengaturan spion elektrik, ini untuk pengaturan kacanya. Lalu ada window lock, pengunci jendela, ini untuk central lock, pengunci pintu. Dan untuk power window sudah auto pada sisi driver. Dan untuk bagian belakang di sini dilengkapi laci penyimpanan kecil, serta ada bahan soft touch pada bagian armrest sandaran. Untuk bagian bawah di sini terdapat speaker utama, lalu ada satu buah cup bottle holder. Dan dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, di sini bisa kita lihat untuk dashboardnya ini memberikan kesan mewah, ada aksen warna merah. Kita lihat secara lebih dekat. Untuk bagian kisi AC di sini menggunakan panel berwarna piano black, dilengkapi dengan les warna merah pada bagian samping. Aksen hitam merah ini memang khas mobil sporty. Lalu di bawahnya di sini ada tombol untuk stability control, ini kosong. Kemudian ini untuk pengaturan kecerahan pada bagian MID. Untuk bagian bawah terdapat kotak screen atau fuse box. Dan untuk transmisi yang digunakan, mobil Hyundai Kona ini menggunakan transmisi jenis matic, jadi 2 pedal. Ini tuas untuk pembuka kap mesin, serta untuk tuas tangki BBM-nya ada di bagian bawah jok pengemudi. Nah, lokasinya ada di sini. Kalau kaset TRD ini bawaan sendiri, bukan bawaan dari mobil. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Nah, seperti biasa kita mulai dari tampilan cluster meter. Di sini ada RPM atau tachometer, lalu ada MID kecil, dan di samping ada speedometer. Dan untuk BBM-nya masih model analog. Untuk bagian setir ada logo Hyundai di bagian tengah. Kemudian untuk fitur keselamatan sudah dilengkapi dengan airbag untuk sisi pengemudi. Untuk model setirnya di sini juga sangat sporty. Sebelah kiri dilengkapi dengan tombol untuk Bluetooth handsfree. Lalu ini pengaturan mode, dan di sini untuk pengaturan volume head unit. Sebelahnya untuk pengganti channel, serta di bawahnya untuk angkat dan tutup telepon. Lanjut ke sebelah kanan. Untuk sebelah kanan, nah di sini dilengkapi dengan fitur cruise control. Untuk cruise controlnya ini standar, belum adaptif. Ini untuk pengaturan kecepatan, kemudian ini untuk cancel, dan ini untuk reset cruise controlnya. Untuk sebelah kiri di sini terdapat tuas untuk pengaturan wiper. Untuk wipernya di sini juga sudah intermittent. Lalu untuk sebelah kanan di sini terdapat tuas untuk pengaturan lampu. Nah, untuk pengaturan lampunya di sini juga sudah sangat lengkap sekali. Kemudian untuk posisi setir, nah di sini setirnya bisa diatur, tinggal tarik ke bawah, bisa diatur secara tilt steering atau naik turun, sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling ergonomis. Kita kunci kembali. Coba kita cek bagian lutut. Untuk bagian lutut di sini polos, karena biasanya memang mobil Hyundai ini sangat safety sekali, ada banyak airbag. Kalau yang tipe Kona ini bagian lututnya belum. Kita lanjutkan ke bagian tengah. Di sini untuk head unitnya model floating, kemudian sudah model double tint touchscreen, bisa untuk radio, kemudian ini multimedia, ini untuk pencari channel. Lalu untuk sebelahnya ini untuk pengaturan volume. Kalau untuk yang sebelah kanan, di sini ada beberapa tombol, mulai dari home, kemudian menu telepon, lalu ini ada tombol untuk menu favorit, ada menu settingan setup. Kemudian kalau ini untuk pencari channel, head unitnya sudah dilengkapi dengan fitur Bluetooth. Lalu di bagian tengah terdapat kisi AC dengan lesnya berwarna kombinasi hitam dan merah, ada tombol hazard serta 2 buah kisi AC. Untuk bagian bawah pengaturan AC-nya sudah digital. Di sini dilengkapi dengan heater juga, jadi ada pendingin ataupun pemanas sudah auto untuk AC-nya.
Dan ini untuk pengaturan AC-nya secara digital, ini pengaturan kecepatan kipas. Untuk bagian bawah ada beberapa tombol lagi, ini untuk indikator sabuk pengaman, kemudian ini untuk mematikan AC, ini untuk defogger bagian belakang, lalu ini untuk mode arah hembusan, dan oh maaf tadi untuk defogger depan, kali ini defogger belakang, lalu ini untuk air circulator, dan di sini ada indikator untuk airbag penumpang. Untuk bagian floor console di sini dilengkapi dengan slot USB, kemudian ada slot USB lagi dan slot aux, lalu di sini ada power outlet, sangat lengkap sekali. Ada laci penyimpanan di bagian atas, laci penyimpanan bagian bawah, serta di sini, nah untuk tuas transmisinya juga sangat sporty. Ini menggunakan transmisi jenis otomatis. Transmisinya ini memiliki 6 percepatan, kemudian di sini dilengkapi dengan drive mode juga. Ini dilengkapi dengan hill descent control, sangat lengkap. Lalu di sini ada tombol untuk sensor parkir, hill descent ada, hill start assist juga sudah ada. Kemudian ada 2 buah cup bottle holder, lalu di sini ada slot, ini bisa digunakan sebagai slot untuk kartu. Untuk handremnya model mechanical. Kemudian di sini untuk bagian konsol boxnya menggunakan cover bahan soft touch. Untuk konsol boxnya ini cukup luas, bisa digunakan untuk menyimpan banyak barang. Dari bagian konsol box, sekarang kita kembali ke sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan di sini sudah dilengkapi dengan airbag untuk fitur keselamatan. Lalu untuk isi AC-nya model bundar, ada list warna merah. Dan untuk bagian glove boxnya di sini menggunakan model soft opening, sehingga terkesan sangat elegan. Ini biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan buku servis. Untuk bagian bawah kosong, lalu untuk bagian samping door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Untuk bagian atasnya di sini terdapat assist grip model E-Track, dan untuk bagian atasnya ini warna hitam. Untuk bagian sun visor sisi penumpang depan dilengkapi dengan sliding, serta untuk lampunya terpisah. Jadi untuk lampunya ada di bagian atas sini. Kebetulan tadi akhirnya dilepas. Untuk bagian lampu kabin sudah model dual zone, jadi bisa dinyalakan terpisah, tapi untuk menyalakannya lewat samping sini. Lalu di depannya ada lokasi penyimpanan kacamata, dan untuk bagian depan di sini spion tengahnya sudah dilengkapi dengan fitur anti silau. Serta untuk sun visor sisi pengemudi di sini juga dilengkapi dengan cermin. Covernya model sliding seperti ini. Nah, jadi untuk lampunya juga berada terpisah di bagian atas. Untuk samping kanan assist gripnya kosong. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard. Dari bagian dashboard sekarang kita lanjutkan ke bagian jok. Nah, untuk joknya ini saya juga sangat suka karena kombinasi antara warna hitam dan listnya warna merah sehingga memberikan kesan sporty. Untuk joknya ini cukup tebal dan juga nyaman. Kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan berbagai mode pengaturan. Di antaranya ada pengaturan reclining atau pengaturan sandaran, tuasnya ada di sebelah sini. Kemudian untuk yang depan ini tuas untuk pengaturan ketinggian jok atau height adjuster, serta di bagian depan di sini terdapat tuas untuk pengaturan sliding atau pengaturan maju mundur jok. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior. Oh iya, ada satu lagi untuk airbagnya. Di sini bagian atas juga sudah dilengkapi dengan airbag. Ini berfungsi untuk melindungi bagian kepala. Kemudian di sisi samping juga di sini sudah dilengkapi dengan airbag. Nah, ini untuk indikator airbagnya. Jadi total ada 1, 2, kemudian 3 di bagian samping, 4 di bagian atas, 5 di bagian samping, dan 6 di bagian atas. Total mobil Hyundai Kona ini dilengkapi dengan 6 buah airbag. Kalau untuk lututnya kosong, tapi tak masalah. Ini untuk 6 buah airbag ini sudah sangat lengkap sekali. Dari bagian depan sekarang kita lanjutkan menuju ke baris kedua. Seperti biasa kita mulai dari tampilan door trim. Untuk tampilan door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama, didominasi oleh warna hitam. Kemudian di sini ada speaker utama di bagian bawah, ada laci penyimpanan. Kita lanjutkan ke bagian dalam. Untuk bagian dalam di sini atapnya juga berwarna hitam, dilengkapi dengan lampu kabin. Kemudian samping ada assist grip model E-Track. Kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, ketika duduk di baris kedua, untuk posisi lututnya di sini cukup ngepas. Untuk slidingnya juga model fix, jadi tidak bisa maju mundur lagi. Tapi kalau untuk masalah lebarnya di sini sangat memadai. Jadi kalau dimuati oleh 3 orang dewasa masih sangat longgar sekali. Karena memang lebarnya sendiri sampai 1,8 meter. Nah, kita lanjutkan lagi. Di sini untuk fungsional ada seat back pocket di belakang jok pengemudi. Lalu untuk sisi penumpang depan di sini juga sama, dilengkapi dengan seat back pocket atau laci berbentuk jaring. Untuk belakangnya di sini tengah polos. Lalu untuk joknya di sini terdapat 3 buah headrest. Memang difungsikan untuk 3 orang dewasa. Dilengkapi dengan sabuk pengaman juga. Untuk sabuk pengamannya ini desainnya menarik karena berwarna merah.
Serta untuk bagian tengah sudah dilengkapi dengan armrest. Untuk armrestnya ini dilengkapi juga dengan 2 buah cup bottle holder. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk jok baris kedua. Dari baris kedua ini sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Untuk mobil Hyundai Kona sendiri ada dua pilihan, ada yang mesin bensin dan juga yang mesin listrik. Kalau yang kita review ini merupakan yang mesin bensin. Oh iya, tapi kebetulan ini akinya sedang dilepas, jadi untuk bagian bagasinya tidak bisa dibuka dari belakang. Tapi tidak masalah, kita coba lihat dari bagian jok baris kedua. Waduh, tapi ada separator, jadi sementara kita belum bisa review untuk bagasi. Kita langsung saja menuju ke bagian depan untuk melihat bagian mesin. Seperti biasa, kita tarik tuas kap mesin terlebih dahulu. Untuk lokasi tuasnya ada di bagian bawah dashboard. Nah, sebagai informasi, untuk mobil Hyundai Kona ini menggunakan mesin berkapasitas 2000 cc. Mesin yang digunakan ini menggunakan mesin dengan kode NU, dilengkapi dengan teknologi MPI atau Multi Point Injection Atkinson. Jumlah silindernya ada 4, artinya untuk katupnya ada 16. Untuk materialnya ini juga sangat berkualitas, jadi di sini untuk kap mesinnya cukup berat sekali. Oh iya, sebagai catatan tambahan, untuk mesin yang digunakan pada mobil Hyundai Kona ini sudah Euro 4, artinya sebaiknya menggunakan bahan bakar jenis Pertamax. Tapi kalau Pertalite infonya juga tidak masalah, tapi sebaiknya konsultasikan dulu. Nah, ini adalah tampilan mesinnya. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga hingga mencapai 149 PS pada 6200 rpm dan torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 18,3 kg/meter pada 4500 rpm. Untuk olinya di sini kapasitas 4 liter. Lalu untuk teknologi yang dihasilkan sangat lengkap, mulai dari sistem pengereman ABS, kemudian ada stability control, kan dilengkapi juga dengan indikator tekanan angin ban. Lalu seperti yang sudah kami sebutkan tadi, ada fitur hill descent control untuk mengatur ketika berada di turunan dan juga hill start assist untuk mengontrol ketika berada di tanjakan. Nah, sangat lengkap sekali bukan? Kurang lebih itulah review untuk mobil Hyundai Kona yang mesin bensin warna putih terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Hyundai Kona. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Hyundai Kona semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya, ada channel Niam Chomsky yang akan memberikan informasi terbaru mengenai pajak STNK kendaraan bermotor dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.